Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membahas tentang metode inspeksi. Sini ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membahas tentang metode inspeksi. Yang beranggotakan saya sendiri, Usatun Hasanah, dan rekan saya, Anissa Eka Fadilah dan Maharani Nabila Yasmin Taj. Yang pertama di sini ada metode transportasi. Metode transportasi dalam program linear adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama atau sejenis ke tempat tujuan secara optimal. Pengembangan sistem optimalisasi pemecahan masalah transportasi dapat menggunakan beberapa macam metode seperti NYC atau Northwest Corner, inspeksi atau matriks minimum, dan FAM atau Vogel Approximation Method. Selanjutnya akan dibahas oleh Anissa Eka. Baik, nah selanjutnya ini ada metode inspeksi. Ya, jadi metode inspeksi adalah metode yang digunakan untuk mempersoalkan transportasi berdimensi kecil, di mana hal ini akan memberikan pengurangan waktu. Alokasi pertama dibuat terhadap sel yang berkaitan dengan biaya pengangkutan terendah. Sel dengan ongkos terendah ini diisi sebanyak mungkin dengan mengingat persyaratan kapasitas produksi, yaitu origin, maupun permintaan tempat tujuan. Kemudian beralih ke sel termurah berikutnya dan mengadakan alokasi dengan memperhatikan kapasitas yang tersisa dari permintaan baris dan kolom. Dalam perhitungannya, metode ini membuat matriks sesuai dengan persyaratan. Ya, kemudian ada model pendekatan yang digunakan pada inspeksi yang disebut juga matrik minimum adalah model waterfall. Jadi model ini melakukan pendekatan secara sistematis dan urut. Disebut dengan waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan. Maka dapat disimpulkan bahwa pada model ini kita menyusun tabel awal dengan cara pengalokasian distribusi barang dari sumber ke tujuan mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Nah, kemudian ada langkah-langkahnya. Jadi pertama itu langkah-langkahnya adalah alokasikan dengan kapasitas penuh pada sel yang memiliki ongkos yang paling terkecil. Jika terdapat dari satu sel dengan ongkos terkecil, pilih salah satu. Nah, kemudian ulangi langkah 1 hingga seluruh kapasitas pada baris atau kolom terpenuhi. Baik, selanjutnya ada contoh soal. Suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik produksi dan 5 gudang penyimpanan hasil produksi. Jumlah barang yang diangkut tentunya tidak melebihi produksi yang ada, sedangkan jumlah barang yang disimpan di gudang harus ditentukan jumlah minimumnya agar gudang tidak kosong. Tabel matriks berikut menunjukkan jumlah produksi paling banyak bisa diangkut, jumlah minimum yang harus disimpan di gudang, dan biaya angkut per unit barang dalam satuan mata uang adalah. Selanjutnya. Nah, untuk jawabannya, jadi langkah pertama itu pilih sel yang biayanya terkecil. Lalu yang kedua itu kita sesuaikan dengan permintaan atau kapasitas yang ada. Lalu yang ketiga, pilih sel yang biayanya satu tingkat lebih besar dari sel pertama yang dipilih. Yang keempat, kita sesuaikan kembali, lalu kita cari total biayanya. Nah, untuk total biayanya, di sini kita dapat 800 kali 30, ditambah 400 kali 40, ditambah 400 kali 40, ditambah 60 kali 200, ditambah 60 dikali 500, ditambah 60 dikali 200, hasilnya 1.100.000. Saya kembalikan lagi kepada Uswatun Hasanah. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.